Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atriani dengan NIM 2211217. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Masail Fiqhiyah Al-Hadisah yang diampu oleh Pak Muhammad Insan Jauhari MPD. Baik, langsung saja ke persoalan pertama, yaitu terkait analisis tentang program bayi tabung. Baik, menurut saya program bayi tabung itu merupakan sebuah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami istri ketika pasangan tersebut sulit mendapatkan keturunan dan mereka menginginkan keturunan tersebut. Nah, program bayi tabung ini merupakan solusi bagi mereka yang ingin betul-betul mendapatkan keturunan. Misalnya melalui inseminasi alami itu tidak berhasil. Nah, kemudian mereka menempuh jalan ini, yaitu jalan program bayi tabung untuk mendapatkan keturunan tersebut. Nah, kemudian menurut Dr. Haji Ali Akbar itu mendefinisikan bahwa inseminasi buatan yaitu merupakan memasukkan sperma ke dalam alat kelamin perempuan tanpa persetubuhan untuk membuahi telur atau ovum wanita. Nah, kemudian inseminasi buatan ini atau yang dikenal dengan program bayi tabung ini merupakan suatu cara atau teknik untuk memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan. Nah, proses kerja dari program bayi tabung ini itu untuk menghasilkan anak yang dilakukan tanpa persetubuhan itu bisa menggunakan teknik fertilisasi in vitro. Nah, caranya itu dengan mengambil sperma dari si pasangan diri suami dan ovum istri, kemudian diproses di vitro atau ditabung, dan setelah terjadi pembuahan lalu baru ditransfer ke wanita. Nah, teknik ini itu dikenal dengan program bayi tabung. Kemudian jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan, apakah diperbolehkan? Tentu saja tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena melakukan program bayi tabung itu jika alasannya hanya ingin menjaga kondisi tubuh dalam arti biar tubuh tidak berubah, itu tentu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak dalam keadaan darurat atau kondisi di mana mengharuskan seseorang tersebut untuk melakukan program bayi tabung ini. Lagi pula, alasan istri yang hanya ingin menjaga kondisi tubuh itu tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkan program bayi tabung ini, karena program bayi tabung ini itu hanya diperbolehkan selain bibitnya yang halal, tapi kondisi darurat yang haruskan mereka melakukan program bayi tabung ini itu sendiri. Nah, misalnya keadaan istri yang bersangkutan itu benar-benar ingin melakukan cara inseminasi buatan ini untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan yang alami itu tidak berhasil, maka jika kondisi darurat seperti ini itu diperbolehkan. Seperti dalam kaidah usul fikih itu al-hajatu tanzilu manzilatad darurati wad daruratu tubihul mahzurati. Yang artinya itu kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa atau darurat, dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Nah, dalam kaidah ini jika memang kebutuhan kita untuk mendapatkan keturunan dengan niat untuk menjaga keturunan atau ingin memperoleh anak itu diperbolehkan untuk melakukan program bayi tabung tersebut. Kemudian bagaimana dengan hukum pembuahan di luar rahim yang bibitnya itu dari pasangan suami istri yang sah kemudian dititipkan ke rahim wanita lain? Nah, menurut pendapat Dr. Ali Akbar itu hukumnya boleh dan tidak termasuk zina. Kenapa? Karena berasal dari sperma dan ovum suami istri yang sah, bukan dari suami istri yang tidak ada statusnya, dalam arti belum kawin atau belum nikah. Nah, dalam kasus ini itu suami istri yang sah kemudian itu menitipkan ke dalam rahim perempuan lain. Nah, ditambahkan karena yang ditanamkan pada rahim orang lain itu adalah sperma dan ovum yang sudah bercampur terlebih dahulu, sehingga sifatnya hanya menitipkan embrio saja ke dalam rahim wanita lain tersebut. Bukan maksudnya dia
keduanya itu bukan dengan wanita lain tersebut, melainkan bibitnya itu dari pasangan yang halal, pasangan yang sah. Kemudian hanya dititipkan kepada perempuan lain, maka itu diperbolehkan menurut pendapat Dr. Ali Akbar. Nah, namun pendapat Ali Akbar ini haruslah kita beri catatan. Maksudnya dibolehkan menitipkan sperma suami istri yang telah terjadi proses perbuatan dengan perempuan lain itu jika memang si istri dinyatakan secara medis tidak bisa mengandung, ataupun kalaupun bisa membahayakan nyawa tersebut. Dalam arti misalnya si medis sudah menyatakan bahwa istri ini kesulitan untuk mengandung, ataupun ada kondisi daruratnya, kalau dengan hamil itu bisa membahayakan nyawa ibu tersebut, maka untuk menitipkan ke rahim perempuan lain itu diperbolehkan. Kemudian soal yang kedua yaitu terkait tentang menganalisis nikah beda agama. Baik, penting nikah beda agama ini merupakan masih menjadi persoalan di masyarakat. Nah, permasalahannya bukan itu terkait persoalan cinta, namun persoalan hukumnya bagaimana. Terkadang nikah beda agama ini karena sudah saling mencintai, mereka tak mempedulikan lagi baik itu seiman ataupun sama agamanya, kayak gitu. Nah, kemudian terkait sah apa enggak nikah beda agama dan apa sih alasannya. Jadi nikah beda agama itu tidak sah karena apa? Karena berbeda keyakinan. Kalau enggak seiman, enggak seagama itu tidak diperbolehkan dan hukumnya tidak sah. Karena dalam undang-undang itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tentang perkawinan, pernikahan itu akan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing pasal 2 ayat 1. Nah, dalam undang-undang ini itu sudah jelas bahwa pernikahan itu akan sah kalau seagama, maksudnya tidak berbeda keyakinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga itu menolak uji materi terkait pernikahan beda agama sehingga tetap tidak diakui secara resmi. Jadi sudah jelas dalam undang-undang ini bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah menurut undang-undang. Kemudian dalam pandangan hukum Islam juga itu mayoritas ulama sepakat bahwa nikah beda agama ini tidak sah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 itu jelas bahwa nikah beda agama itu dilarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikatin wa law a'jabatkum wa la tankihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairun min musyrikin wa law a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, dari ayat di atas itu sudah jelas bahwa sebuah larangan bagi seorang laki-laki mukmin itu untuk menikahi perempuan musyrik, sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikah dengan laki-laki mukmin. Nah, larangan tersebut itu muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan di antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya. Nah, orang yang beriman itu akan mengajak kepada surga, sedangkan orang yang musyrik itu akan mengajak ke neraka. Sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari para nabi dan mengingkari hari akhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa hukum nikah beda agama itu memang dilarang dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya yaitu persoalan ketiga, yaitu terkait tentang poligami. Setujukah Anda dengan poligami dan apa
Rasulullah SAW. Nah, laki-laki yang poligami di zaman sekarang itu hanya karena menuruti hawa nafsu saja, bukan karena ingin kepentingan dakwah atau hal-hal semacamnya seperti Rasulullah SAW melakukan poligami di zamannya dulu. Nah, memang poligami ini itu diperbolehkan dalam Islam. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 itu diperbolehkan itu untuk poligami, menikahi wanita 1, 2, 3 yang kamu senangi, tapi dengan syarat harus adil. Namun dalam Quran surah An-Nisa ayat 129 itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima. Yang artinya itu, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini sudah bisa kita simpulkan bahwa laki-laki itu nggak akan pernah bisa berbuat adil meskipun dia mampu dalam segi finansial. Namun belum tentu dia mampu adil dalam hal batin, misalnya seperti membagi kasih sayang kepada istri-istrinya satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana hukum poligami itu menurut undang-undang? Jika kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 ayat 2, itu poligami dibolehkan dengan syarat yang ketat, termasuk adanya persetujuan dari istri pertama dan alasan kuat yang diakui hukum, dalam arti misalnya istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, misalnya istri tidak mampu untuk memberikan keturunan pada suami, maka hal ini diperbolehkan suami untuk melakukan poligami. Ataupun misalnya si istri menderita penyakit yang keras yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini, maka poligami itu diperbolehkan dengan catatan dalam keadaan kondisi darurat. Nah, dalam pasal 4 itu pengadilan harus memberikan izin poligami setelah memastikan syarat-syarat tersebut terpenuhi. Jadi ketika syarat-syarat untuk poligami itu sudah terpenuhi, maka barulah diperbolehkan untuk melakukan poligami. Nah, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 itu secara tegas itu tidak memperbolehkan poligami kecuali jika pihak yang bersangkutan itu memberikan izin persetujuan. Maksudnya istri pertama atau istri yang sudah dinikahi oleh laki-laki tersebut itu memberikan izin, maka suami tersebut boleh untuk melakukan poligami. Kemudian bagaimana hukum poligami menurut Islam? Memang pada asalnya poligami itu diperbolehkan dalam Islam jika seorang suami itu tidak dikhawatirkan berbuat zalim terhadap istri-istrinya. Nah, diperbolehkannya poligami ini juga tercantum dalam ayat Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fanki'u ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udun. Yang artinya, kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu milikinya. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, dalam ayat tersebut itu sudah jelas bahwa poligami itu diperbolehkan jika memang laki-laki atau suami tersebut itu bisa berlaku adil. Namun jika laki-laki tersebut tidak bisa berlaku adil dan hanya menikah dan melakukan poligami hanya karena ingin menuruti hawa nafsu, maka itu diharamkan. Baik, mungkin